Assalamualaikum, welcome back to Tarbiyah Daily. Teman-teman, spesial malam ini saya akan menghadirkan sebuah segmen baru ya. Di mana pembahasan kita pada malam hari ini adalah suatu pembahasan yang sangat-sangat perlu juga kita ketahui di akhir zaman ini teman-teman. Ya, bahwa tahukah kamu sejatinya Imam Mahdi telah keluar. Apa? Imam Mahdi telah keluar? Iya teman-teman. Sebab sebelum waktu di baiatnya Imam Mahdi ada tanda-tanda yang bisa kita saksikan. Ada keadaan-keadaan yang bisa kita lihat. Ya, dan khusus pada malam hari ini saya akan menjabarkan dan kita akan membahas nih tentang keadaan umat di akhir zaman sekarang ini. Tonton sampai selesai. Ada sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Abi Dawud ya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, akan datang zamannya kepada kalian orang yang memegang teguh agamanya seperti memegang bara api. Ya, hadis ini tentu ya bagian daripada almatun nubuwah atau tanda-tanda dari kenabian. Artinya teman-teman, hadis ini bersifat pesan kepada kita ini sebagai umat akhir zaman. Bahwa siapapun di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agama, dengan sebetul-betulnya memegang agama, maka dia akan merasakan seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakni dia akan memegang seperti bara api. Ya kalau kita lihat ya secara hakikat bara api itu, tidak ada manusia yang sanggup memegangnya. Siapa yang bisa memegangnya coba? Ya bara api. Ya, Anda ambil kayu kemudian bakar dan ketika merah-merahnya itu ya, merah seperti arang lalu kita pegang. Ya, apakah bisa atau tidak? Tentu tidak akan bisa teman-teman. Karena sifat bara api itu ya pasti panas. Ya, sifat bara api itu pasti akan sakit dan mungkin juga akan membuat tangan kita ini melepuh. Ya, kalau memegang bara api itu. Tapi tentu maksudnya di sini bahwa ya nanti umat di akhir zaman itu agama mereka akan digoyang. Ada di antara mereka itu sampai melepas agamanya. Betul-betul dia lepas agamanya. Ya tetapi ada juga yang kemudian mulai malas untuk memegang agamanya. Karena tadi ya, kalau dia memegang agamanya maka akan berbagai macam musibah, ya bala ujian datang kepadanya. Sehingga dia makin lemah untuk memegang agamanya. Nah teman-teman ya, kita lihat di zaman Nabi SAW, saat Nabi SAW di periode Mekah itu kan 13 tahun Nabi SAW berdakwah di kota Mekah. Dia menyampaikan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Nah ketika Nabi SAW menyampaikan kalimat tauhid, maka Islam yang dibawa Rasul ya, agama tauhid itu dianggap asing kan. Bahkan mereka mengatakan ya, apakah engkau akan membawa satu Tuhan saja wahai Muhammad? Ya, dan kami harus membuang banyak Tuhan. Ya, seperti Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan yang lainnya. Ya tentu ini agama yang aneh. Artinya ya bahwa permulaan Islam yang didakwahkan Rasul itu dianggap aneh. Dan Nabi SAW mengisyaratkan bahwa keanehan Islam atau keasingan Islam itu akan terjadi di akhir zaman. Ya makanya Nabi mengatakan kemunculan Islam di permulaan itu asing dan akan kembali asing. Tetapi beruntunglah orang-orang yang dianggap asing kata Rasul. Kita lihat bahwa ya perjalanan dakwah Nabi SAW di permulaan dakwahnya dan juga para sahabat Nabi SAW yang ikut yang memeluk agama yang hak, yang benar kepada Nabi SAW. Maka persis yang disabdakan Nabi SAW tadi, ya seperti memegang bara api. Ya sebut saja Suhaib Ar-Rumi, ya Suhaib Ar-Rumi atau Suhaib Ibn Sinan Ar-Rumi radhiyallahu an. Ketika dia memeluk Islam, ya maka dia ini disiksa habis-habisan oleh orang-orang Quraisy, teman-teman. Oleh orang-orang kafir Quraisy. Supaya menjadi pelajaran bagi yang lainnya, ya bahwa siapa yang berani memeluk agama Muhammad, ya maka nasibnya sama dengan Suhaib Ar-Rumi. Artinya bahwa ya, lihat tantangan dakwah kala itu teman-teman. Seorang sahabat Nabi SAW, Suhaib Ar-Rumi, hanya mempertahankan keimanan saja, tetapi dipukul sampai hilang ingatan. Ya walaupun kemudian dengan berjalannya waktu ya Allah kembalikan ingatan Suhaib Ar-Rumi. Tetapi lihat bagaimana kondisi saat itu teman-teman. Orang yang memeluk Islam, ya seperti juga contoh yang lainnya. Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Ya di permulaan beliau masuk Islam, keluarganya tidak terima. Bahkan ya salah satu paman Utsman ibn Affan ini ya sampai kemudian mengikat Utsman bin Affan dengan tikar ya yang terbuat dari anyaman pelepah kurma. Ya semacam dibungkus, kemudian diikat, kemudian kakinya itu diikat di atas pohon. Ya kemudian kepalanya di bawah. Ya kayak digantung lah di balik gitu. Kemudian pamannya membakar kayu bakar. Ya bukan untuk membakar Utsman, ya tidak teman-teman. Tetapi pembakaran itu dilakukan di dekat dengan Utsman digantung. Jadi apabila apinya kemudian padam, apa yang terjadi? Ya, maka akan keluar asap dan asap itulah yang sengaja kemudian terhempas angin dan terkena wajah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Teman-teman bisa bayangkan ya, kalau ada orang di depan perapian, kemudian ada angin ya, dan asapnya itu mengarah ke kita ya, maka kita akan pengap, tidak bisa bernafas. Boleh jadi sakit mata ya, sakit hidung dan begitu seterusnya.
Nah, Utsman itu berjam-jam diberikan asap seperti itu. Ya, kita bisa bayangkan betapa tersiksanya Utsman kala itu. Ya, tetapi Utsman ibn Affan tidak bergeming dari keimanannya. Sampai akhirnya kemudian dilepaskan oleh pamannya. Ya, makanya kemudian Utsman pun ya berinisiatif untuk hijrah dari Makkah. Ya, bahkan memimpin hijrah pertama ke Habasyah. Ya, karena sudah tidak tahan berada di Makkah. Jadi teman-teman, itu adalah beberapa contoh ya bagaimana Islam ini ditekan di masa itu. Ya banyak tekanan, ya banyak intimidasi, bahkan sampai kepada penyiksaan, ya bukan hanya ideologi, ya bahkan sampai kepada fisik. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di hadis yang tadi yang saya sebut di awal ya, bahwa kondisi Islam itu akan seperti itu di akhir zaman. Bagaimana dulu para sahabat Rasul memegang Islam, itu kan seperti memegang bara api. Ya begitu kalau mereka pegang dengan betul-betul memegang, lihat akibatnya, disiksa. Makanya banyak para sahabat yang kemudian hijrah ya ke Habasyah 2 kali. Dan ketika kemudian diizinkan hijrah ke Madinah, semua sahabat hijrah ke Madinah. Ya kenapa? Karena mereka ingin menghindari permusuhan-permusuhan yang sengit yang dilancarkan oleh orang-orang Quraisy kepada para sahabat Nabi SAW kala itu. Nah teman-teman, Rasul ya ingin mengkabarkan ini kepada umat akhir zaman, ya kepada kita. Bahwa umat Islam di akhir zaman sama ketika mereka berpegang dengan teguh agamanya dengan betul-betul berpegang. Ya, maka mereka layaknya seperti memegang bara api. Ya semakin dipegang ya maka ujian akan bertubi-tubi menimpa dia. Dan ini adalah sebuah sunnatullah. Makanya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan di akhir zaman itu ada orang di pagi harinya dia beriman, ya malamnya dia telah kufur. Ada orang yang malamnya beriman, paginya dia kufur. Kenapa? Ya karena mereka menjual agamanya dengan dunia yang sangat-sangat hina ini teman-teman. Ya gara-gara pernikahan orang bisa murtad, gara-gara ekonomi orang bisa murtad, gara-gara politik orang bisa murtad. Jadi sekarang ini kalau kita lihat bahwa begitu rapuhnya umat Islam di akhir zaman itu. Kenapa? Ya karena tadi Nabi SAW mengkabarkan bahwa umat Islam semakin jauh dari Nabi SAW itu bukan semakin kuat, tetapi semakin lemah. Ya satu hadis dari Nabi SAW yang dikeluarkan Imam Tirmizi ya dari sahabat Thauban ya kalau tidak salah ya. Kata Nabi SAW, hampir-hampir kalian dikepung oleh musuh-musuh kalian. Seperti orang yang lapar yang mengurubungi satu nampan yang penuh dengan makanan. Sahabat kemudian bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah memang jumlah kami pada saat itu ya? Kala itu sedikit, ya sehingga musuh-musuh kita ini mengepung kita dari berbagai macam arah." Kata Nabi SAW, "Bahkan kalian pada hari itu mayoritas, ya bukan minoritas. Tetapi kenapa kemudian yang mayoritas ya malah dikepung teman-teman? Harusnya kan secara logikanya ya, yang mayoritas itulah yang mengepung minoritas. Ya, harusnya kan kalau secara logika. Tetapi di akhir zaman terbalik teman-teman. Justru yang mayoritas ini dikepung oleh minoritas. Kemudian Nabi SAW menggambarkan bagaimana ini bisa terjadi. Ya karena kondisi kalian kata Rasul seperti buih yang ada di lautan. Lihat ya buih itu teman-teman walaupun banyak tidak ada gunanya. Ya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan lagi nih. Kata Nabi SAW Allah akan cabut perasaan takut musuh-musuh kalian kepada kalian. Ya Allah akan cabut perasaan takut musuh-musuh kalian kepada kalian. Dan Allah akan tanamkan pada hati-hati kalian penyakit al-wahan. Ya, wahan itu bahasa Arabnya teman-teman. Ya artinya lemah ya atau kelemahan. Ya kenapa lemah? Kenapa bisa lemah? Ya kemudian Rasul berikan alasannya. Karena kalian ya hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlampau cinta dengan dunia yang berakibat dengan takut akan kematian. Disitulah kelemahan kita. Saya, Anda dan kita semua. Lemah dengan dua perkara ini. Yang menjadi lemah agama kalian, iman kalian, lemah kata Rasul. Sedikit Facebook ya ke belakang. Ya dulu teman-teman, dulu di zaman Nabi SAW, kenapa Islam selalu menang dalam setiap peperangan? Ya karena di mata para sahabat Nabi SAW, ketika mereka sudah keluar berjihad nih ya, kalau bisa mereka tidak pulang lagi, alias mati syahid. Itulah kunci kemenangan yang dikatakan Khalid ibn Walid radhiyallahu an. Ketika berdialog dengan orang-orang Romawi, apa kata Khalid? Ya, nahnu qaumun nuhibbul mauta kama tuhibbul hayat. Kami ini sebuah kaum yang cinta dengan kematian sebagaimana kalian cinta dengan kehidupan. Ya kurang lebih seperti itu artinya. Teman-teman, kalau ada sebuah pasukan, niat mereka ingin mati dan tidak ingin hidup. Ya niat mereka ingin masuk ke medan juang dan tidak ingin kembali. Siapa yang akan melawan orang-orang yang siap mati seperti ini coba? Tidak ada teman-teman. Tidak ada yang bisa melawan orang-orang seperti ini. Yang siap mati semua. Sementara orang-orang kafir itu ya tidak siap dengan kematian. Mereka berperang karena mereka ingin hidup. Makanya dalam setiap peperangan di zaman itu hampir tidak terkalahkan kaum muslimin. Kenapa? Ya karena jiwa raga mereka itu sudah diserahkan kepada Allah. Ya,
Mereka sudah cinta dengan syahid dan kematian. Mereka telah menjual jiwa-jiwa mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat itu ya kecintaan dunia tidak ada, ya. Yang ada hanya kecintaan kepada akhirat dan takut mati tidak ada. Yang ada ingin mati. Ya, ketika hati mereka terpaut dengan akhirat sehingga mereka ingin mati syahid dan ingin cepat kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah model yang paling besar kemenangan Islam di zaman itu, teman-teman. Makanya ya kemudian Islam itu tidak pernah lemah di zaman itu. Kuat. Kenapa? Ya karena dua perkara ini. Tidak ada cinta dunia dan takut mati. Tetapi Nabi SAW mengatakan ya umat di akhir zaman akan berhadapan dengan musuh yang sudah tidak punya rasa takut terhadap kalian. Jadi musuh-musuh Islam itu ya sudah nggak takut dengan umat Islam lagi. Kenapa? Ya karena umat Islam sudah tidak seperti umat Islam dahulu. Ya, yang mereka ingin berhubungan dengan Allah. Ingin mati. Kalau bisa perang nggak kembali. Ya, sekarang tidak ada lagi. Yang ada hanya kelemahan dicintakan dengan dunia dan takut kematian. Makanya musuh-musuh itu akan mudah mengepung kalian dari berbagai macam arah. Ya itulah nasib Islam di akhir zaman, kata Rasul. Walaupun mereka banyak, tetapi kondisi mereka ini seperti buih, ya tidak berguna. Dan sekali lagi, inilah hubbud dunia. Cintakan dunia. Teman-teman, kalau berbicara hubbud dunia ya, cinta dunia, maka yang terbayang di benak kita itu kalau sudah cerita tentang dunia, apa yang pertama kali terbayang? Ya harta. Pengen punya rumah banyak. Ya pengen punya kendaraan yang baik, mobil yang mewah. Pengen punya tanah yang luas, ya pengen punya uang yang banyak, pengen punya usaha yang maju. Ya itulah dunia. Ya, walaupun kita tahu sebenarnya dunia itu tidak dilarang untuk mengambilnya. Ya tidak ada masalah kita ini mencari dunia. Seperti misalnya kita yang rumahnya jauh nih, kemudian ingin datang ke suatu tempat pengajian. Anda punya rumah, punya mobil, mendingan mana? Jalan kaki ke tempat kajian atau naik mobil? Ya maka tentu naik mobil lah teman-teman. Ya nggak mungkin lah jalan kaki. Apalagi kalau jaraknya itu belasan kilometer. Ya. Jadi artinya boleh kita ini pakai mobil ke pengajian, pakai motor pengajian. Artinya boleh kita menjadikan dunia ini sebagai jembatan kita untuk masuk ke dalam surga. Karena kita pergi haji itu kan butuh uang. Ya, kita ingin pergi umroh butuh modal dan tidak sedikit. Kita ingin bersedekah lagi-lagi butuh yang namanya materi. Ya, apalagi ingin membangun masjid butuh namanya materi. Jadi seorang muslim yang baik, ia tidak akan meninggalkan dunia, tetapi dunia itu ia genggam di tangannya, tidak sampai masuk ke dalam hatinya. Karena ia menjadikan dunia itu sebagai jembatan, ia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, dunia silahkan dicari. Tetapi dengan catatan hanya untuk melengkapi hidup saja. Selama dunia ini hanya untuk melengkapi hidup, ya untuk perjalanan kita ke akhirat, maka tidak tercela dunia ini, teman-teman. Dunia ini menjadi tercela ketika kemudian tidak diletakkan di tangan, ya. Tetapi kita letakkan di dalam hati. Ya. Kalau mobil sudah diletakkan di hati, rumah diletakkan di hati, uang diletakkan di hati ya, tanah-tanah yang luas kita letakkan di hati. Itulah yang akan dicela dalam Islam. Ya karena ketika kemudian dunia itu diletakkan di hati, maka dia akan berangan-angan kalau bisa jangan cepat mati. Kalau bisa 100 tahun lagi lah. Kalau bisa usianya sampai 200 tahun lagi lah. Ya, jangan mati dulu. Jadi begitu teman-teman. Ya itu kalau cinta dunia sudah masuk ke dalam hati. Ya maka seperti itu. Ya. Dia tidak akan ingin mati ya. Kalau bisa ingin panjang usianya. Panjang angan-angan. Dan itulah yang dikatakan Rasul tadi. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalau ada orang yang sudah cinta dunia, pasti nggak mau mati. Dan keadaan ini akan terus terjadi. Semakin mendekati akhir zaman, ya maka umat Islam ini akan semakin buruk keadaannya. Kualitas keimanannya akan semakin buruk. Sampai pada akhirnya muncullah sebuah utusan yang dijanjikan dalam sabda Rasul. Di mana kehadirannya menandakan bangkitnya kembali Islam. Ya jayanya Islam untuk yang terakhir kalinya. Ya siapakah beliau? Ya Imam Mahdi. Al-Mahdi Al-Muntadar. Dan insya Allah ya nanti saya akan lanjutkan ya pembahasan ini. Masuk kepada pembahasan tentang munculnya Imam Mahdi. Jadi gimana menurut kalian teman-teman? Tentang pembahasan kitab malam hari ini. Ya coba komen di kolom komentar ya di bawah ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya dari Tarbiyah Daily. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Bye.